Oke, recordnya udah jalan ya. Oke, jadi awalnya kita berpikir bahwa kita menggunakan struct ini untuk mengurus data, oke. Tapi lama-lama kita pikir ya kita kan belajar function ya. Jadi sepeda itu kan punya fungsi juga ya, yaitu bisa didayung, punya fungsi untuk didayung dan untuk direm. Awalnya kita buat seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini namanya bukan struktur data lagi sebenarnya. Ini adalah arahnya ke struktur data yang ini hanya memakai ilmu struktur data untuk dimodelkan kepada sebuah kelas, objek. Ya, jadi struct itu dengan kelas itu bedanya. Struct itu tidak ada function ya, struct itu tidak menggunakan function, tetapi struct itu hanya memiliki data ya. Makanya struct menggunakan struktur data itu sebenarnya adalah inti daripada mata kuliah pembelajaran struktur data kita sebenarnya ya. Oke, bentar ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah kalau kelas itu bedanya gimana? Nah, kalau kelas itu bedanya adalah kelas itu selain memiliki data, selain memiliki struktur data, itu kelas itu juga memiliki apa namanya ya? Kalau istilah OOP-nya method ya, tapi istilah umumnya adalah fitur atau kemampuan yang yang dimiliki oleh si objek. Nah, jadi kita pakai kelas. Yang kedua perbedaannya adalah apabila kita pakai kelas, ini aksesnya menjadi private ya. Tapi kita kalau pakai struct tadi itu aksesnya jadi public ya. Contoh ya, struct. Nah, saya ambil contoh mungkin saya akan mencetak dulu put s ya atau printf aja lah ya. Printf. Saya printf pakai %s mereknya ya, mereknya. Nah, satu kesalahan kita adalah begini. Saya ketik sepeda titik merek ya. Nah, kesalahan kita begini ya. Coba kita jalankan programnya ya. Konsol saya udah saya tutup ya. Oke, sebentar. Oke. Tadi F. Oke. Bukan. Kok TI? Oke. Jadi saya jalankan simulasi sepeda. Oke. Nah, inilah dia masalahnya. Menggunakan tipe data sepeda itu tidak benar, improper, tidak biasa, tidak benar, gitu ya. Kenapa? Karena sepeda itu adalah tipe data, bukan variabel. Jadi dia tidak bisa diakses. Jadi sepeda itu tipe data. Nah, jadi kita harus mendeklarasikan sepeda ya sebagai Brompton misalnya. Nah, contoh ya gitu ya. Nah, jadi yang dipakai itu bukan sepedanya tapi Bromptonnya gitu. Jadi sehingga ini sama artinya dengan integer i gitu ya. Jadi kita nggak bisa buat integer sama dengan 10, tidak bisa, error. Karena integer itu bukan variabel, integer itu adalah model data ya atau tipe data. Nah, yang merupakan variabel adalah i. Jadi i yang harus dipakai untuk sama dengan 10 ya. Sama seperti sepeda Brompton juga. Jadi karena sepeda itu saya buat jadi struct ya, maka sepeda itu nggak bisa dipakai. Dia harus deklarasikan dulu sebuah variabel dengan tipe sepeda, baru variabel tersebut yang kita pakai ya gitu ya. Nah, jadi masalah pertama clear ya. Kita jalankan memang tidak ada error, tapi rasanya kok aneh ya. Nah, dicetak merek sepedanya, loh objek saya bernama Brompton ya, tapi mereknya kok nggak Brompton ya. Mereknya entah apa-apa, abal-abal lagi gitu ya. Nah, artinya di sini variabel merek itu ya belum dikasih nilai, makanya hancur dia. Nah, jadi sehingga saya perlu string H juga nanti. String H. Oke. Nah, saya harus string copy Brompton Brompton titik merek menjadi Bromptonnya juga ya. Misalnya seperti itu. Nah, jadi dengan cara memberikan nilai awal kepada merek dan yang lain-lain ya, nanti produk juga sama. Ya, saya boleh buat nanti produknya juga sama. Saya nggak tahu tipe produknya apa ya. Tipe produknya saya nggak tahu lah ya, karena saya nggak hobi sepeda juga. Oke, kemudian tidak lupa warna, katakanlah warnanya hitam. Oke, nah jadi saya mencoba cetak merek dan warna ya. Oke, jadi sehingga
informasi daripada sepeda Brompton itu bisa dicetak dengan baik ya, Brompton dan berwarna hitam ya. Mungkin perlu clear screen supaya lebih bagus hasilnya. Ya. Nah, kemudian ini kita buat menjadi kelas. Kenapa? Karena pada dasarnya pada dasarnya struct itu adalah di bahasa C tidak ada function. Struct itu adalah style bahasa C, sementara kalau bahasa C++ itu stylenya menggunakan kelas sebenarnya. Seperti itu. Nah, jadi pada saat saya ganti struct menjadi kelas, ya, nah ini error semua. Merek tidak dapat diakses, produk tidak dapat diakses, warna tidak dapat diakses, merek tidak dapat diakses, warna tidak dapat diakses. Itu disebabkan karena kalau menggunakan kelas itu dominan sifatnya adalah private. Dominan sifatnya adalah private, gitu ya. Nah, kenapa private? Ya. Nah, katakanlah ini kita. Ya, ini adalah kita sendiri. Kita punya mobil, kita punya sepeda motor, kita punya rumah, ya. Kenapa properti atau hak milik kita itu adalah private ya? Nah, inilah sebabnya sama seperti di sepeda ya. Karena kalau kita punya mobil, bolehkah orang tidak dikenal mengambil mobil kita untuk dipakai meskipun dia kembalikan ya? Kan nggak boleh ya. Seperti itu ya, nggak boleh ya. Nah, makanya ini adalah sifatnya private. Ini adalah kepemilikan daripada kelas sepeda yang sifatnya private. Jadi kalau kita sudah buat kelas, maka apapun yang ada di dalam menjadi private. Nah, katakanlah kita mau demo program dulu ya. Ya, saya mau jadi public aja. Nah, jadi sementara saya pasang kata kunci public. Jadi sehingga apapun yang ada dalam kelas itu akan menjadi public dan sehingga seperti struct kembali kalau program dijalankan ya. Oke, tidak ada error ya. Oke, sampai di sini ya. Nah, kemudian katakanlah saya buat ini aduh repot ya, saya harus string copy ini, string copy ini, nanti baru mereknya berubah dan lain-lain ya. Kenapa nggak pada saat saya ciptakan langsung otomatis jadi Brompton gitu ya? Oke. Nah, jadi ini namanya istilahnya adalah diistilahkan dengan yang namanya constructor. Ya, jadi ada banyak istilah atau terminologi di dalam object oriented programming yang namanya constructor. Nah, jadi constructor itu punya 3 syarat, yaitu yang pertama, nama constructor itu sama dengan nama kelas, harus sama persis dengan nama kelas, bahkan huruf besar kecilnya, dan ini nanti berlaku juga di Java, di semester percepatan Anda juga belajar itu ya. Yang kedua, constructor itu tidak memiliki tipe data. Tidak ada void-nya, tidak ada integer-nya, tidak ada tipe data, kosong dia. Yang ketiga, constructor itu harus public. Constructor itu tidak boleh private atau protected. Dia harus public. Itu syarat constructor. Karena constructor itu otomatis dijalankan pada saat dia diciptakan di dunia luar, di luar daripada kelas. Makanya constructor itu harus public ya. Nah, inilah constructor. Nah, apabila sebuah sepeda diciptakan, saya mau ngapain? Ya, saya maunya apa? Nah, saya maunya mereknya Brompton. Ya, atau mungkin saya coba dulu ya, constructor itu apa ya? Nah, saya buat dulu destructor, ini namanya constructor. Nah, kalau di bahasa C ini namanya destructor. Destructor itu sama seperti constructor, tapi bedanya dia harus pakai tanda cacing di depan. Ya, simbol cacing di depan, ini namanya destructor. Destructor ya. Nah, jadi constructor itu otomatis bekerja. Apa buktinya? Buktinya adalah begini. Pada saat constructor bekerja, saya sengaja membuat sebuah pesan, ya. Mungkin play screen-nya di atas saja ya, coba ya. Play screen-nya dipadamkan aja, biar tahu hasilnya. Oke. Nah, jadi begini, saya di constructor sengaja saya cetak, ya, sepeda sedang diciptakan. Itu ya. Nah, pada saat destructor saya sengaja kasih pesan, sengaja saya cetak pesan, sepeda sudah dimusnahkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat cara kerja daripada kelas ini ya. Oke, saya jalankan programnya. Oke, bersihkan layar. Oke, perhatikan, saya mendeklarasikan Brompton, tapi saya tidak mencetak sepeda sedang diciptakan, tapi kenyataannya otomatis sepeda sedang diciptakan itu otomatis muncul. Ya, jadi artinya apa? Artinya pada saat sebuah variabel kelas diciptakan tanpa pointer di depan, ya,
itu artinya sepeda itu tercipta langsung. Jadi tidak ada yang namanya print sepeda sedang diciptakan di program utama, tetapi ternyata itu langsung otomatis dijalankan. Konstruktor itu otomatis langsung dijalankan kalau dia diciptakan, si objek itu diciptakan ya. Nah, kemudian tidak pernah di program utama saya print sepeda sudah dimusnahkan, tapi begitu return 0, begitu program selesai, begitu return 0, ya, itu Anda perhatikan ada pesan yang muncul, sepeda sudah dimusnahkan. Itu artinya destruktor itu otomatis dijalankan, ya, saat objek akan dimusnahkan. Itu terutama salah satunya, ya, salah satunya yaitu saat program berhenti. Gitu ya. Nah, kalau ini destruktor ya otomatis dijalankan saat sebuah objek dideklarasikan atau diciptakan. Diciptakan itu maksudnya new ya. Kalau kita pakai pointer dia new baru tercipta ya, tapi kita tidak membahas pointer. Oke. Nah, jadi sampai di sini kan berarti kita sudah mengenal istilah yang namanya ini namanya constructor, ini namanya destructor. Nah, terus yang ini namanya ya, yang ini namanya property. Property itu menyatakan hak milik daripada sepeda, si kelas. Nah, kalau yang ini namanya method. Method itu adalah apa yang bisa kita lakukan terhadap si sepeda secara internal ya, bukan secara eksternal ya. Kalau secara eksternal gampang ya. Sepeda itu bisa diapain? Bisa dirusak, bisa dibuang gitu ya. Nah, tetapi ini maksudnya di sini method ini adalah apa yang bisa dilakukan terhadap sepeda itu atau apa yang bisa dilakukan oleh sepeda itu secara internal ya, bukan secara eksternal. Oke. Nah, jadi ada 4 istilah di sini, ada 5 istilah yaitu kelas, property, method, kemudian constructor, ada destructor ya. Oke. Nah, jadi kalau constructor otomatis dijalankan. Nah, jadi nilai-nilai ini saya masukkan aja ke dalam. Ya, saya masukkan aja ke dalam ini ya. Nah, katakanlah ini sepeda ini ciptaan saya ya. Katakanlah sepeda ini ciptaan saya. Mana dia tadi? Copy. Jadi hak paten saya misalnya seperti itu ya. Ini mungkin kosongkan aja. Oke. Nah, jadi hak patennya itu saya yang megang. Nah, jadi kalau saya yang memegang hak paten ini, saya boleh dong suka-suka saya buat merek ya. Nah, jadi di sini tidak dikenal Brompton ya, karena Brompton itu dideklarasikan di main. Nah, jadi karena di dalam kelas ini sudah memiliki properti merek, jadi dia sendiri berhak mengakses apa yang dia miliki kan begitu ya. Ya, jadi sepeda berhak mengakses atau mengubah informasi yang ada di dalamnya. Ya, jadi langsung aja tidak perlu menggunakan nama objek. Ya, karena variabel merek produk warna ini adalah variabel properti dia sendiri. Jadi selama masih dalam kelas dia sendiri, maka maka tinggal langsung dipanggil aja, tinggal variabelnya langsung dipanggil aja, udah bisa dipakai. Nah, jadi mereknya adalah merek saya sendiri, tentu ya. Oke, mereknya adalah Robin misalnya, karena ini buatan saya gitu ya. Produknya adalah versi 1, ya gitu ya, versi 1. Nah, warnanya saya buat agak keren, warnanya belang, misalnya gitu ya. Oke, begitu sepeda diciptakan, ya, masa sepedanya langsung jalan? Berarti sepeda diciptakan langsung kecepatan sama dengan 0, kan begitu ya. Artinya begitu sepeda diciptakan masa dia langsung jalan sendiri? Nah, berarti kecepatannya adalah 0. Ya, begitu sepeda saya ciptakan dari pabrik saya, langsung saya tempel, segel, ini merek saya ya, ini nama produknya ya, ini warnanya begitu ya, dari pabrik langsung seperti itu. Nah, jadi sehingga apabila di sini saya cetak Brompton ini, ya ini nggak perlu lagi ya, ini nggak perlu lagi. Jadi sehingga kalau Brompton merek dan Brompton warna dicetak ya, Brompton itu sepeda, maka hasilnya adalah run C++ ya. Hasilnya adalah lupa clear screen ya, sebentar. Clear screen. Hasilnya adalah ini ya, warnanya dan produknya. Nah, jadi saya kasih informasi, misalnya di sini merek ya, merek, kemudian produk ya. Kemudian warna. Nah, jadi kalau ini dijalankan, loh, kok Bromptonnya kok merek lain gitu ya? Produknya ada produk ya. Oke, sekali lagi. Kok lain, kok bukan Brompton gitu ya. Nah, jadi Brompton ini kan cuma nama variabel. Nah, ya cuma nama variabel ya gitu ya.
bukan apa namanya, bukan nama properti merek ya, Brompton itu cuma nama variabel ya, oke. Nah, kemudian bentar ya. Nah, kemudian saya coba dengan apa namanya ya, ini kita udah metode constructor destructor ya. Nah, saya coba dengan yang namanya masalah public dan private. Karena ini memang di OOP itu ada masalah etikanya. Di mana etika itu yang dimaksud adalah kalau harta benda milik sepeda itu tidak boleh jadi barang publik ya, tapi itu sebenarnya harus private. Nah, kalau harta benda milik sepeda menjadi private, berarti otomatis merek dan produk itu di tempat lain tidak bisa diakses. Kan begitu ya. Nah, nanti ini adalah masalah yang harus kita atasi. Ya, katanya merek tidak bisa diakses, produk tidak bisa diakses, warna dan lain-lain tidak bisa diakses ya. Nah, itu masalah satu dilema di sini kalau di OOP ya. Oke, saya kembalikan ke publik ya. Nah, saya akan mencoba lagi Brompton ini kalau si Brompton ternyata membeli hak paten dari saya, dari model sepeda saya, tapi setelah pada saat dia beli hak paten dari saya, dia merequest ya. Dia merequest Brompton ini ya, saya mau dong pakai merek kamu, dibayar berapa ini? Saya mau langsung diproduksi itu mereknya ya merek saya lah, masa merek kamu gitu ya. Begitu diproduksi dia nanti dia misalnya nama produknya adalah misalnya saya nggak tahu nama produk Brompton itu apa ya. Oke lah, saya kosongkan dulu sementara. Nah, saya mau warnanya hitam, ya, bukan yang belang. Saya mau yang warna hitam gitu ya. Nah, jadi sehingga ini program saya jalankan akan menemui error. Katanya tidak dapat menemui konstruktor yang sesuai. Ini sepeda-sepeda artinya konstruktor. Tidak dapat menemui konstruktor yang sesuai untuk sepeda yang ada informasi char, char, char. Jadi tidak ada konstruktor yang sesuai yang dapat menampung string, string, string ya. Nah, jadi karena saya lihat konstruktor saya memang tidak ada string, 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 memang tidak ada. Makanya ini penyebabnya yang menyebabkan dia jadi error. Nah, jadi perlu Anda ketahui konstruktor itu dan metode itu boleh dibuat metode yang sama atau konstruktor yang sama lebih dari satu kali kalau di konsep OOP. Ini disebut sebagai konstruktor overloading ya, sudah ada 6 istilah. Nah, jadi konstruktor overloading itu informasi di dalamnya harus berbeda, yaitu ya minimal dia ada M untuk merek, minimal dia ada P untuk produk, dan minimal dia ada W untuk warna. Nah, jadi nanti si M ini nanti yang akan menerima si Brompton ini. Kemudian nanti P ini akan menerima produknya, nama produknya Brompton. Kemudian si W akan menerima warna hitamnya di sini. Jadi sehingga yang diberikan di sini bukan lagi merek-merek saya, tetapi merek yang dikirimkan lewat parameternya. Ya, oke, coba W. Nah, dengan cara demikian maka program dijalankan tidak ada error dan lewat. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai di sini mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada? Belum Belum? ada, Pak. Ya, kecil kali suaranya. Halo? Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Oke, nah kalau belum ada saya melanjutkan ke yang masalah akses modifier tadi ya. Oke, akses modifier tadi. Di mana saya pakai dia private ya, private. Jadi ini aksesnya private. Jadi harta benda milik si objek itu dia harus private. Oke, nah jadi sampai di sini programnya akan menjadi error. Ya, merek tidak dapat diakses, warna tidak dapat diakses ya. Karena ini adalah private. Nah, private ya. Oke, jadi di sini saya perkenalkan lagi metode yang namanya asesor. Apa itu asesor? Nah, alasannya begini. Karena merek ini adalah harta benda milik si objek ya yang tidak boleh langsung diakses, dipanggilin namanya nggak tahu etika gitu ya. Nah, maka caranya kita minta akses dengan menggunakan aksesor atau metode yang namanya get merek. Ini saya ambil dengan namanya get warna. Nah, jadi menggunakan asesor itu istilahnya meminta izin akses gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya si objek tidak mengizinkan ya biarkan aja seperti itu error. Sehingga
get merek bukan merupakan member dari sepeda, terjadi error. Get warna tidak merupakan bagian dari sepeda, error ya. Nah, jadi kalau si sepeda mengizinkan, ya, dia harus membuat sebuah function yang namanya get merek, tidak ada informasi, tidak ada informasi. Nah, kemudian get merek ini harus mengembalikan string kepada print, ya. Nah, jadi kalau dia mengembalikan string, dia harus pakai char bintang, ya, nggak bisa char kurung siku ya, char bintang get merek. Padahal get merek ini nanti isinya apa? Isinya adalah return mengembalikan nilai merek daripada si kelas sepeda ini, ya, return merek daripada kelas sepeda ini. Jadi kalau si sepeda mengizinkan akses, dia harus pakai aksesor. Oke. Nah, kemudian get selain get merek ada lagi get warna dulu ya. Saya buat 2 dulu ya. Get warna. Jadi dengan cara seperti itu artinya si sepeda memberikan akses melalui aksesor. Karena etikanya ini ya, etikanya properti itu harus private, tidak boleh public. Ya, etikanya seperti itu. Kalaupun si properti itu bisa dipinjam orang lain, dia pinjamnya itu harus lewat asesor. Ya, get merek, get warna. Ada yang namanya mutator tapi nggak akan saya bahas ya. Mungkin nanti di bahasa program Java-nya dibahas ya. Oke, jadi dengan cara memberikan hak akses, maka kalau kita jalankan simulasi sepedanya ya seperti ini. Ya, tidak ada masalah ya. Loh, katanya simulasi. Mana simulasinya? Ayo kita buat simulasinya. Jadi ada char, pilihan ya. Kita buat menunya. Jadi simulasinya tidak berbasis grafis ya. Simulasinya berbasis teks ya. Do while pilihan tidak sama dengan 27 seperti biasa. Nah, lalu mungkin kita buat dulu print kecepatan ya. Mungkin kecepatan harus kita print. Kecepatan di print dengan %i. Oke, si Brompton, get get kecepatan. Aduh, get kecepatan belum dibuat. Kemana? Nah, jadi kita buat lagi asesor get kecepatan. Jadi asesor itu menggunakan awalan get, selalu menggunakan awalan get, gitu ya. Kemudian asesor itu tidak memiliki informasi untuk diproses, jadi dia selalu kosong. Dan asesor itu selalu memberikan nilai balik, ya. Nah, karena get kecepatan harus mengembalikan %i kepada print, maka kecepatan harus bertipe integer supaya bisa %i ya. Nah, padahal isinya nanti cuma return kecepatan aja. Nah, padahal isinya nanti cuma seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini mungkin kita buat menunya. Misalnya put S ya, menu utama, relasi sepeda ya. Oke, kemudian boleh dibuat garis kalau mau. Ini 2 kali aja. Sekali aja ya. Kalau mau dibuat garis silakan. Oke, baru menu utamanya adalah karena kita hanya buat sepeda, berarti fiturnya hanya 2, di dayung atau di rem. Nah, menu D untuk di dayung sepedanya, menu R untuk rem sepeda, lalu escape sama dengan keluar. Oke, lalu masukkan pilihan Anda ya. Ya, silahkan pilih. Lalu print F, %c, /n, pilihan, tapi pilihan itu gets dulu ya. Yes. Pilihan sama dengan gets ya. Oke, kita selesaikan. Oke, jadi simulasinya barangkali lebih kurang seperti ini dulu. Masih menunya. Ya, masih menunya ya. Oke, kita bikin menu R dan menu D ya. Oke. Nah, jadi kalau ditekan rem ataupun ditekan gas, gas di dayung, maka ada sebuah informasi P, percepatan atau perlambatan yang diinput. Yang diinput ya. Oke, jadi saya buat case lah di sini, switch ya, pilihan ya, switch pilihan. Kalau yang dipilih itu adalah D atau D, oke. Nah, maka panggil Brompton, tolong di dayung sebesar P. Tapi P-nya belum diisi nilainya gitu ya. Nah, jadi target saya adalah Brompton, tolong dayung sebesar T. Jangan lupa break ya. Tapi P-nya kan harus diinput ya. Di dayung sebesar berapa? Saya dayung pelan, saya dengan saya dayung kuat, itu kan hasilnya berbeda. Jadi artinya kan ada informasi yang kita berikan kepada proses dayungnya. Jadi print, masukkan percepatan, lalu percepatannya diinput dengan scan pointer P ya, input ya, input. Jadi
variabel input di scan dari keyboard, ya, lalu panggil Brompton tolong dayung sebesar yang di input. Nah, begitu juga dengan case R. Case R. Nah, jadi saya print, masukkan perlambatan. Oke, lalu setelah itu di scan lagi yang di input, ya, yang di input, lalu kita panggil si Brompton lagi, titik rem sebesar yang di input. Nah, jadi ini adalah simulasi. Oke, coba ya, dijalankan. Oke, perhatikan saya tekan D, ya, silakan pilih tekan D, dayung sebesar 20. Perhatikan kecepatan akan naik 20. Ya, tapi karena kita demonya pakai sepeda, jadi nggak menarik karena fiturnya kurang banyak. Nah, coba saya dayung lagi sebesar 20 atau sebesar 30. Wow, sekarang kecepatannya 50 gitu ya. Coba rem dulu, rem sebesar 25. Oke, kembali jadi 25 ya. Coba rem dulu sebesar 20. Oke, kecepatan berkurang dari 25 menjadi 5. Coba rem dulu sebesar 20 lagi gitu ya. Nah, ini bahaya. Minus. Ya, ini bahaya. Jadi sepeda itu saya dayung pelan, lalu saya rem kuat, lalu mundur sepedanya. Arahnya minus ya, kan nggak masuk akal ya. Nah, jadi sehingga simulasinya supaya benar, maka pada saat rem ini ya harus pastikan ini kecepatannya kalau minus harus dijadikan 0. Jadi setelah kecepatan direm, ya periksa dulu jika kecepatan itu minus, minus itu artinya lebih kecil dari 0. Jika kecepatan minus, maka kembalikan kecepatan menjadi 0. Oke ya, coba sekali lagi ya. Nah, jadi kalau saya dayung sebesar 20, lalu saya rem sebesar 30, jangan sampai minus 10, tapi tetap harus 0. Ya, karena sepeda dalam keadaan berhenti pun direm ya nggak mungkin bisa mundur kan begitu. Nah, jadi kira-kira simulasi sepedanya saya buat seperti ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Belum? Belum, Pak. Belum ada ya, oke. Nah, kalau belum ada, mungkin saya akan mencoba dengan mobil, atau mau coba AC, atau kulkas, mana tahu ya. Oke, jadi kan produknya ini adalah industri. Ya, jadi hari ini kita bahas produknya adalah industri ya. Nah, jadi kalau kita save as, ini menjadi sebuah mobil, ya lebih menarik sebenarnya untuk dibahas adalah mobil yang transmisi manual. Nah, jadi bukan mobil yang transmisi matic ya. Oke, nah jadi saya save as ke mobil. Mobil manual lah saya buat ya, transmisi manual. Oke, jadi untuk mobil transmisi manual ya, jadi kelasnya adalah mobil kan gitu. Nah, kemudian konstruktornya juga menjadi mobil. Oke, nah konstruktornya juga menjadi mobil. Kemudian dayung ini akan menjadi gas kan begitu. Dayung akan menjadi metode gas ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Ini akan menjadi mobil. Kemudian ini juga menjadi ini mobil ya. Oke, katakanlah mobilnya apa ini mobil? Mobil favorit Anda apa? Toyota, Honda, atau mobil Eropa ini? Ayo, kasih mereknya. Silakan. Ada? Nggak ada? Ya Mazda, udah. Pak. Apa? Mazda. Ya, Mazda. Oke, saya nggak tahu tipenya ya tapi ya. Oke, jadi mobilnya Mazda, mereknya Mazda. Oke, ada tipe CX ya, CX-5 ya, misalnya gitu ya. Oke, warnanya misalnya merah, biar norak ya. Oke, ciptakan mobil Mazda dengan merek Mazda dengan model CX-5 berwarna merah ya. Oke, kemudian menunya jadi ini dong. Berarti semua yang ada Brompton saya ganti menjadi Mazda ya. Nah, boleh pakai replace aja ini. Replace. Salah. Replace ini file pula. Replace yang ini ya. Oke, ini bisa saya tutup ini. Oke. Nah, jadi saya replace Brompton dengan Mazda. Replace all. Oke ya.
Nah, jadi tentunya kalau mobil Mazda ya, saya nggak tahu ya Mazda yang CX-5 itu manual atau matic ya, saya nggak tahu. Tapi saya asumsi manual aja ya, saya asumsi manual. Nah, jadi dia menunya nanti ada gas dan rem, itu yang pertama. Bukan dayung ya, masa mobil Mazda didayung gitu? Oke, nah selanjutnya adalah, nah mobil Mazda itu kan, namanya mobil ya, karena pakai mesin, berarti harus hidupkan dulu. Jadi ada apa namanya, fitur untuk menghidupkan mesin, ada fitur untuk memadamkan mesin, oke, ada fitur untuk menaikkan transmisi, ya kalau nggak masuk gigi kan nggak bisa gas ya, gas nggak ada efeknya nanti ya. Ada turunkan transmisi, jadi semua fitur mobil saya buat ya. Jangan lupa belok. Iya, belok. Masa mobil nggak bisa belok, lurus saja gitu, oke. Nah, jadi sehingga saya punya 5 metode tambahan ya, ini gas bukan dayung. Kalau mobil Mazda didayung rasanya bisa ketawa orang ya kan. Nah, jadi ada 5 metode tambahan. Oke, jadi hidupkan. Loh, kalau menghidupkan itu yang membuat mobilnya berbeda apa gitu ya. Nah, jadi kalau menghidupkan berarti ada status mesin gitu ya. Jadi kalau status mesin on artinya true gitu ya, true. Status mesin false artinya false, mesin tidak hidup. Ya, kalau ada transmisi berarti saya memiliki, mungkin saya pakai tipe short aja ini ya, short aja. Kenapa saya nggak pakai in? Karena kalau saya pakai in, memungkinkan nggak kecepatannya sampai 2 miliar, ya 2 miliar kilometer per jam ya, terlalu besar ya. Integer itu kan jangkauannya 2 miliar ya. Nah kalau short jangkauannya dia puluhan ribu aja, ya. Oke, jadi kecepatan dan transmisinya, karena ini mobilnya manual kan, ya kecepatan dan transmisinya. Tidak lupa mobil dengan sepeda, kendaraan bermesin dengan sepeda itu berbeda. Berbedanya yaitu kalau sepeda itu mobil itu punya kecepatan maksimum, ya. Sepeda jangan Anda anggap remeh, sepeda tidak memiliki kecepatan maksimum. Jadi kecepatan maksimum sepeda adalah tak terhingga, ya gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena mobil itu kita masuk gigi 5, udah gas sampai habis ya, katakanlah 200 kilometer per jam udah balap itu ya. Nah, 200 kilometer per jam itu kita gasnya udah habis. Kecepatannya cuma 200 kilometer per jam. Nah, coba Anda bayangkan sepeda. Sepeda itu tidak bermesin ya. Nah, seandainya sepeda itu dibawa oleh Superman, kira-kira gimana itu ya? Nah, karena sepeda tidak menggunakan mesin, jadi tidak ada kecepatan maksimumnya, ya gitu ya. Jadi itulah contoh contoh pemodelan objek ya yang memanfaatkan struktur data ya. Oke, bentar ya. Nah, selanjutnya eh, itu tadi untuk mengatasi hidupkan dan padamkan ya, itu ada fitur yang ada apa namanya? Properti status mesin. Untuk naikkan dan turunkan transmisi, berarti kita harus punya informasi transmisi. Nah, satu lagi untuk belok kiri, belok kanan, kita harus punya informasi arah. Arah, kan gitu ya. Nah, informasi arah. Nah, jadi informasi arah ini nanti saya asumsi kalau 0 itu lurus. Kalau minus artinya belok kiri, kalau positif itu belok kanannya. Nah, kita buatlah metodenya semua. Dimulai dari hidupkan, void hidupkan. Nah, hidupkan mesin perlu informasi nggak untuk dihidupkan? Ya, bedakan antara perintah dengan informasi. Nah, kalau saya bilang, tolong hidupkan setengah ya. Bisa nggak mobil dihidupkan setengah? Kayaknya nggak masuk akal juga ya gitu ya. Nah, jadi metode hidupkan itu dia hanya ada perintah tapi tidak ada informasi. Nah, tetapi kalau gas atau dayung, kita kalau tekan gas itu pelan dengan tekan gas itu kuat, ya, itu artinya kita memberikan informasi seberapa cepat yang kita inginkan gitu ya. Jadi metode gas dan rem itu dia ada dua ini ya, ada dua hal yang kita berikan kepada si mobil yaitu perintahnya adalah gas, informasinya adalah sebesar berapa. Nah, yang ini perintahnya adalah rem, informasinya adalah sebesar berapa. Tapi kalau menghidupkan mesin kan tidak ada istilahnya hidupkan setengah ya, padamkan setengah ya, nggak bisa ya. Nah, jadi hidupkan ini tidak ada informasi. Nah, jadi hidupkan itu hanya akan membuat status mesin menjadi true. Itu aja isinya. Nah, kemudian padamkan, ya. Ada dulu mahasiswa saya waktu belajar OOP, memang jago dia mahasiswanya ya, tapi dia buat di sini matikan. Jadi saya, sedikit ketawa juga ya, matikan ya. Waduh,
Ini kan memang benda mati ya, bukan kok matikan pula dibuat gitu ya. Eee, nah, jadi cocoknya padamkanlah, kan benda mati gitu ya. Oke, nah kemudian ini saya buat jadi false ya. Nah, jadi hidupkan mesin, padamkan mesin. Nah, selanjutnya jangan lupa belok ya. Nah, kalau belok kita berarti kasih 2 hal, yaitu perintah belok dan yang kedua arahnya kemana. Kita putar setir kuat dengan putar setir pelan kan berbeda ya. Nah, jadi belok itu nanti dia ada informasi misalnya arah gitu ya, ada informasi arah ya. Nah, kemudian ini tadi short ya, short, informasi arah. Nah, jadi belok itu kan nggak bisa 360 derajat ya setir kita ya. Maksudnya ban kita itu nggak bisa 360 derajat, nggak bisa 180 derajat ya. Jadi setahu saya mobil dan sepeda motor itu arah belokannya hanya bisa 45 derajat. Nah, jadi makanya si arah yang dikasih itu dia harus diperiksa. Jika arah masih di antara -45 sampai dengan positif 45, maka arahnya diperbolehkan. Kalau enggak nanti bahaya ya, nanti patah pula itu ya asnya, ya bukan as, apa, power steering-nya patah pula nanti ya. Oke, jadi, arah sama dengan A. Dan jadi pastikan dulu arahnya itu ada di antara -45 sampai positif 45. Kalau memang benar maka arah diperbolehkan, ya. Nah kemudian tidak lupa, naikkan transmisi dan turunkan transmisi. Nah jadi kita menaikkan gigi itu tidak ada istilah tolong naikkan 2 ya, tolong naikkan 2. Ya mana bisa kalau, ini ya, kalau sepeda motor ya, kalau si mobil sebenarnya bisa naikkan 2, naikkan 3, tapi paling-paling mesinnya nanti, suara mesinnya nggak bagus ya. Jadi saya asumsi naikkannya cuma naikkan 1 aja dulu ya. Nah jadi informasi, saya asumsi menaikkan gigi itu tidak diberikan informasi, otomatis nanti si mobil sudah tahu bahwa transmisinya harus bertambah 1. Ya, jadi kalau saya panggil function naikkan, si mobil udah harus tahu bahwa transmisinya harus bertambah 1. Tapi dengan catatan selama belum gigi 5. Jadi pastikan dia transmisinya masih lebih kecil dari 5. Karena kalau transmisi udah 5, masa kita naikkan lagi bisa jadi 6 gitu ya. Sepertinya hanya mobil balap yang punya 6 transmisi ya, sepertinya ya. Oke, nah begitu juga dengan turunkan. Saya asumsi untuk mundur itu -1. Ya, saya asumsi mobil kalau mundur itu transmisinya -1. Nah, jadi sehingga saya buat jika masih lebih besar dari -1, silakan dikurang. Ya, jadi saya buat seperti ini, ya. Nah, jadi kalau dinaikkan pastikan giginya belum 5, boleh naikkan. Kalau disuruh turunkan, pastikan giginya belum mundur ya, boleh diturunkannya. Nah, jadi kira-kira saya kalau memodelkan mobil ya seperti ini ya. Oke, kita simulasikan ya. Oke, tapi nanti ada beberapa kejanggalan memang ya. Nah, case H besar, case H kecil. Nah, jadi kalau dipanggil hidupkan, tidak ada informasi yang diminta oleh mobil. Ya, katakanlah mobilnya punya AI ya, Mazda hidupkan, misalnya, Mazda hidupkan. Saya panggil kayak gitu misalnya ya. Nah, nggak mungkin si Mazda bertanya lagi, mau hidupkan berapa bos? Kan gitu ya. Rasanya lucu ya. Mau dihidupkan berapa bos? Ya, ya pokoknya hidupkan lah. Mau kayak mana lagi? Memang bisa hidup setengah gitu ya. Setengah mati, setengah hidup ya nggak bisa ya. Nah, jadi sehingga kalau ditekan menu H, kita cukup memanggil si Mazda hidupkan. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau dipanggil P, padamkan ya, bukan matikan ya, padamkan ya, kata-katanya kurang cocok. Nah, jadi Mazda padamkan. Oke, jadi kalau ditekan N, ya panggil Mazda naikkan gigi. Jadi seperti itu. Nah, kalau nanti ditekan T, T, maka saya panggil Mazda turunkan gigi. Ya, oke, kita jalankan ya. Oh, belok. Jangan lupa belok. Nah, jadi kalau saya panggil B, saya panggil B ya. Oke, maka saya harusnya sih memanggil Mazda titik belok sebesar yang di-input. Ya, tetapi inputnya harus di-scan. Jadi inputnya harus masukkan arah ya. Nah, oke, jadi tadi inputnya juga harus saya buat short ke data short integer ya. Oke, kita coba run C++ simulasi bukan mobil manual. Oke, ada error, belok, salah. Belok.
Ini adalah gas. Ini belok ya, salah ketik. Lagi. Nah, jadi sekarang simulasinya mobil ya. Aduh, informasinya kurang lengkap ini. Ya, transmisinya tidak ada, status mesinnya tidak ada. Nah, kalau untuk transmisi oke lah. Untuk transmisi tinggal saya print aja di sini kan. Transmisi pakai %i ya. Mazda titik get trans. Aduh, get trans belum dibuat ya. Nah, kemudian satu lagi status mesin. Ya, mesin misalnya ya. Nah, mesin saya cetak dengan 01 atau dengan hidup padam, itu masalahnya. Nah, kalau saya cetak dengan 01 ya %i /n, Mazda Mazda titik get status misalnya. Kan gitu ya. Oke, tapi masalahnya variabel status kita true false. Nah, kalau saya tampilkan true false kayaknya kurang manusiawi ya simulasinya ya gitu. Kalau saya buat 01 juga, itu juga kurang manusiawi. Jadi mungkin mesin saya pakai %s. Ya. Nah, saya mulai dari get trans ya. Nah, jadi get trans itu tidak begitu sulit mengerjakannya. Get trans itu sama seperti get kecepatan. Oke. Nanti return-nya adalah kecepatannya aja. Transmisinya aja ya. Nah, tapi tidak demikian dengan nanti get status. Nah, jadi get status itu saya harapkan bertipe string karena %s yaitu hidup atau padam. Hidup atau padam. Jadi sehingga bertipe string. Ya, bertipe string get misalnya mesinnya tadi get status ya, status. Jadi get status ini nanti jadi masalah begini. Nah, ya. Jika status mesin hidup, maka return hidup. Ya, jika padam maka return padam. Terpaksa kayak gini kita buat. Ya, karena get status yang diharapkan adalah bertipe string ya, supaya lebih manusiawi ya. Oke, jangan nanti saya tampilkan di sini true false atau 01 ya, itu kan inhuman ya. Oke, coba jalankan programnya. Ada error trans dan Mazda salah ketik. Mazda pakai X di baris keberapa? Baris ke 64. 64. Iya, salah ketik. Nah, kemudian satu lagi errornya di baris 44 trans. Transmisi mungkin ya. Transmisi. Oke, coba jalankan ya. Nah, kalau kayak gini kan enak ya. Nah, transmisinya salah. Kenapa? Transmisinya belum dikasih nilai awal. Jadi saya hanya memberikan nilai awal kepada variabel kecepatan ya. Dan status mesin juga saya lupa ya. Nah, jadi perlu saya buat nanti status mesin sama dengan false, artinya belum hidup. Dan transmisi itu masa mobil diciptakan langsung masuk gigi ya. Nah, langsung ini di copy kemari. Ya, sekali lagi. Oke, mobil merek Mazda, warna merah, status mesin padam ya, transmisi 0 ya. Oke, tekan H, perhatikan huruf padam ya, kata padam menjadi hidup. Tekan P, hidup menjadi padam. Tekan N, transmisi bernilai 0 menjadi 1. Tekan N lagi, transmisi bernilai 1 jadi 2 ya. Tekan T lagi, transmisi bernilai 2 jadi 1 ya. Naikkan 1, naikkan 1, naikkan 1, tekan N lagi, naikkan 1 jadi 5, tekan N lagi tidak bisa lagi. Ya, tekan T, turun 1, 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 netral, tekan T lagi, reverse, ya, mundur ya. Tekan T lagi nggak bisa lagi. Ya. Nah, tetapi memang sih ada beberapa hal yang janggal, ya, karena program kita belum benar. Kenapa? Masa dalam status mesin padam dan belum masuk gigi saya bisa gas. Ya, gas sebesar 50. Wow, ini luar biasa mobilnya, mobil ajaib ya. Nah, mobil ajaib. Jadi mesin masih padam, transmisi masih 0. Ini pakai kekuatan apa ini? Ya, kekuatan kuda mungkin ya, horsepower ya. Nah, jadi kecepatannya kok bisa 50 ya? Padahal mesin padam, transmisinya pun gigi 0 gitu ya. Nah, jadi ini adalah masalah ya untuk simulasi. Jadi sehingga program itu harus kita modif ya. Nah, status belok ini belum saya print ya. Belok belum saya print. Mungkin saya buat apa namanya asesor juga. Short
apa ya, get arah. Nanti isinya cuman return arah. Oke ya. Nah, jadi sampai di mana kita tadi? Arah saya lupa ya. Mobil diciptakan, arah bannya tetap adalah lurus ya. Arah sama dengan 0. Oke. Apa yang mau kita coba tadi saya lupa. Oh iya. Nah, jadi bagaimana cara mengatasi supaya gas ini tidak bisa dilakukan kalau mesin tidak hidup ya. Oke, ini saya uraikan ya. Rem saya satukan ke atas aja. Rapikan aja ya. Oke. Nah, jadi untuk gas ini saya akan modif ke bawah aja. Oke. Nah, jadi gas itu kecepatan hanya boleh bertambah kalau mesin hidup. Jadi harus if dulu. If status mesin. Ya, jadi kalau mesin hidup, baru kecepatan boleh bertambah ya. Nah, kita jalankan ya, mudah-mudahan oke ya. Nah, jadi statusnya sekarang mesin padam, saya tekan gas sebesar 50, enter, tidak bisa naik. Gas sebesar 100, enter, tidak bisa naik. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah simulasi yang seharusnya ya, tapi tetap saja belum sesuai dengan yang real ya, belum sesuai dengan yang real. Oke. Kemudian mana ya? Selanjutnya saya coba naikkan ya. Jadi mobil manual kalau padam itu bisa menaikkan gigi, itu memang bisa ya. Jadi ini tidak masalah, barangkali tidak masalah. Yang jadi masalah itu adalah nanti di sini pada saat giginya masih 0 ya, transmisinya masih netral. Terus ternyata transmisi netral itu saya gas. Coba ya. Nah, saya turunkan transmisi jadi 0. Katakanlah mesinnya saya hidup ya, hidupkan, tekan H, hidup. Oke. Nah, kemudian saya gas sebesar 50 di enter. Oke. Nah, ini nggak masuk akal ya. Transmisinya 0, giginya ini ya, maksudnya giginya 0, tetapi kok bisa jalan. Nah, rasanya aneh kan? Nah, jadi apalagi yang harus kita perbaiki sebaiknya ini? Ayo, apa yang harus kita perbaiki agar supaya kalau transmisi 0 itu mobilnya nggak bisa jalan. Ya, ini gigi 0 tapi mobilnya jalan ya. Oke. Nah, gimana? Ada ide? Ada? Apa yang harus kita ubah? Ayo, silakan. Ayo, saya tunggu responnya nih. Ya, silakan. Ada ide? Apa yang harus kita perbaiki ini supaya kalau transmisi netral itu kecepatan tidak bisa naik, nggak bisa digas ya. Nah, kira-kira bagian mana yang harus kita edit nih? Ayo, silakan. Ya, no comment? Nggak ada ide, Pak. Nggak ada ide? Waduh, ini kan hanya main if aja sebenarnya. Nggak ada ide ya? Oke, kalau nggak ada ide, ya kita lihat lah ya. Tambahkan aja di gas ini juga. Ya, tambahkan di gas ini. Jadi jika mesin masih hidup, dan transmisinya tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Ya, selesai. Jadi kalau metode gas itu dipanggil, maka pastikan mesinnya hidup dan transmisi tidak 0. Ya udah. Kan hanya logik sederhana aja ya. Oke, coba kita jalankan, tapi problem tetap ada ya. Nah, oke, coba kita sempurnakan mobilnya. Jadi dengan transmisi 0, dengan kondisi mobil padam, saya gas sebesar 30, ya tidak boleh. Nah, saya hidupkan mesin dulu, transmisi 0, saya gas sebesar 30, juga tidak boleh, karena transmisinya masih netral ya. Lalu saya tekan N dulu jadi 1, baru saya gas.
Nah, anehnya saya gas 10 ya masih masuk akal. Transmisi gigi 1, jalankan 10, oke ya. Nah, anehnya masih gigi 1, saya naikkan sampai 200. Nah, ini nggak masuk akal kan? Gigi 1 tapi bisa balap 210 ya. Nah, jadi sehingga metode gas ini sebenarnya masih kurang sempurna. Di mana di mana kecepatan itu bertambah harus harus sesuaikan dengan giginya. Nah, jadi ada switch-nya di sini ya. Switch transmisi. Switch transmisi. Nah, kalau dia gigi 1, kalau di gigi 1 pastikan kecepatannya tidak melebihi 25 gitu ya. Nah, jadi jika kecepatan melebihi 25 misalnya, maka kecepatan hanya boleh dibatasi sampai 25 dan seterusnya, ya. Nah, tadi saya lupa kecepatan maksimum ya. Tadi saya lupa. Maksimum misalnya 180 misalnya ya. Tapi seharusnya Mazda bisa 200-an ya. Udahlah anggap 200. Maksimum pakai X pula saya buat. Maksimum ya. Oke, saya asumsi seperti itu ya. Oke, kita coba. Nah, terus kalau gigi 2, gigi 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5. Jadi harus kita buat gigi minus pun kalau perlu. Ya, karena mundur. Nah, mundur, jangan lupakan mundurnya ya. Nah, jadi kalau gigi 1 batasi sampai 25. Kalau gigi 2 batasi sampai 50 misalnya ya. Ini juga 50. Nah, kalau gigi 3 batasi sampai 75 misalnya. Oke, kalau gigi 4 batasi sampai 100 misalnya. Sampai 100 ya. Oke. Ini juga rapikan. Nah, kalau gigi 5 dia batasi sampai maksimumnya. Oke. Nah, ini nggak perlu break. Nah, kalau gigi minus gimana? Nah, kecepatannya jangan dibandingkan dengan positif 25, tapi bandingkan dengan minus 25. Ya. Nah, bandingkan dengan minus 25. Kalau sudah lebih kecil dari minus 25, maka kecepatan dibatasi sampai minus 25 ya. Nah, ini baru oke ya. Tapi tetap saja masih ada celahnya kalau mau dicari. Nah, coba ya. Gas 30, nggak bisa karena mesin masih padam. Hidupkan dulu. Oke. Gas sebesar 30, tidak bisa, belum masuk gigi ya. Nah, naikkan 1, gas sebesar 50. Tidak bisa sampai 50, karena gigi 1 hanya bisa sampai 25. Naikkan dulu 1, gas lagi sebesar 50. Ya, tidak bisa jadi 75, karena gigi 2 hanya boleh sampai 50, misalnya seperti itu ya. Naikkan lagi gigi 3, gas lagi 50, tidak bisa sampai 100, karena transmisi 3 maksimumnya 75 ya. Gas lagi 50, tidak bisa jadi 125. Ya, nggak bisa ya. Jadi naikkan dulu 4, gas sebesar 50 hanya bisa menjadi 100 ya. Nah, kemudian naik ini kalau saya gas lagi nggak bisa lagi ya. Ya, gigi 4 udah habis itu ya gasnya ya. Nah, saya naikkan dari jadi 5 lagi, gas lagi sebesar 50. Wow, udah balap ya. Gas lagi 30. Wow, balap ini ya. Nah, kemudian kalau saya rem, sebelum saya rem ya, kekurangan ini juga ada kalau transmisi 5 kita, katakanlah saya di jalan tol, saya sedang balapan ya, tapi nggak baik ya balapan ya. Nah, katakanlah saya sedang kencang ini 180, lalu saya turunkan gigi ke 4 ya. Nah, bagi Anda yang pernah membawa mobil, Anda pasti tahu apa yang terjadi. Kalau kecepatan tinggi kita turun gigi, itu mobilnya gimana itu, ya. Begitu juga dengan sepeda motor kan, yang manual. Kecepatan tinggi kita turunkan gigi, langsung mobilnya gitu mesinnya gitu ya. Nah, jadi artinya begitu suaranya mengerikan, kecepatannya pun turun. Nah, jadi sebenarnya menurunkan gigi itu akan mengurangi kecepatan ya. Nah, itu kalau mau disempurnakan ya. Oke, jadi ini saya coba rem 30, rem 30, berkurang ya. Rem 30, rem 30, oke, turunkan gigi, rem 30, ya. Rem lagi misalnya 40, tidak bakalan bisa minus ya. Turunkan gigi, netralkan, gigi mundur ya, gigi mundur, kemudian digas sebesar 25 ya. Nah, ini salah nih, harusnya minus nih. Nah, minus ya. Nah, jadi kalau kecepatannya minus, barangkali untuk minus 1 ini ada yang berbeda ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, saya asumsikan seperti itu dulu lah ya. Saya asumsikan positif aja dulu. Ya, saya asumsikan positif dulu ya.
Oke, jadi kalau saya gigi mundur, hidupkan mesin, turunkan transmisi, gas sebesar 50 nggak bisa. Jadi mundur itu hanya bisa 50. Bahaya, tandanya salah, tandanya lebih besar ya. Salah ya. Oke, sekali lagi. Jadi case -1 dengan case 1 jadi sama ini ya. Oke lah, nggak apa-apa, saya asumsi sama dulu. Oke, hidupkan mesin, turunkan gigi ya. Gas sebesar 50 nggak bisa. Jadi mundur itu hanya bisa sampai 25 misalnya ya. Oke. Nah, sampai di sini mungkin simulasinya ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke lah, kalau tidak ada. Eh, Kalau tidak ada berarti nanti untuk memodelkan yang lain-lain Anda sudah bisa latihan sendiri. Jadi istilah dalam OOP masih banyak. Ada yang namanya mutator. Mutator itu adalah lawan dari asesor. Kalau asesor itu memberikan nilai, maka mutator itu mengubah nilai. Kemudian kalau ada yang namanya inheritance. Inheritance, di mana nanti saya membuat kelas ya, mobil manual itu diturunkan dari mobil matic, di mana saya buat kelas mobil matic misalnya, diturunkan dari mobil manual. Jadi ada penurunan. Ini namanya inheritance ya. Ya ada istilahnya namanya inheritance. Oke. Nah, kemudian ada yang pakai pointer. Pakai pointer nantinya berubah bentuk. Ya, berubah bentuk itu nanti itu namanya polymorphism ya. Nah, jadi ini dipakai di mana? Itu dipakai di software development. Nah, di mana di software itu kita selalu, katakanlah kita pakai Visual Studio. Nah, kita selalu memiliki form ya. Di Visual Studio itu nanti ada kelas yang namanya form untuk merancang tampilan button, label, text box, dan lain-lain ya. Jadi di atas form itu nanti pada saat kita meletakkan sesuatu, nah jadi katakanlah form utama. Nanti form ini akan diturunkan, nanti akan diciptakan lagi sebuah kelas form utama ini oleh bahasa programnya ya. Nah, si kelas form 1 itu akan diciptakan lagi dari form ya. Nah, setelah itu nanti di sini ada tambahan label ya, ada tambahan button dan lain-lain ya. Nah, jadi ini inheritance dan polymorphism itu implementasinya ada di software development. Oke ya, tapi yang berbasis mobile dan desktop, yang web tidak. Yang web tergantung tool yang dipakai. Web itu terlalu banyak tool. Ya, web terlalu banyak. Jadi kalau untuk mobile mungkin cuma beberapa, untuk desktop mungkin juga beberapa, kalau untuk software development tidak begitu banyak, kalau untuk web luar biasa banyak, luar biasa gila ya. Oke ya, jadi inilah kira-kira simulasi implementasi struktur data ke bidang pemodelan dan simulasi. Jadi yang saya buat di sini adalah simulasi yang berbasis industri. Meskipun dia masih dalam konsol, tapi ini sudah simulasi. Ya, oke. Kita nggak bisa membuat simulasi grafis ya, karena mata kuliah grafika komputer itu tidak fokus, maksudnya sistem informasi itu tidak fokus di grafika komputer. Nah, informatics dan electrical engineering baru ada fokus di grafika komputer ya, karena kalau di information system tidak. Ya, oke. Ada pertanyaan mungkin? Belum? Belum ada ya? Belum, Pak. Oke, nah kalau belum ada, berarti saya bisa lanjut minggu depan ya. Sebentar, minggu depan kita tanggal berapa ini? Seingat saya ada sesi asinkronus kita, tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Bentar ya, saya cek jadwal sebelum kita bubar. 14, Pak, kayaknya. 14 ya, 14. Berarti tanggal 10 minggu depan kita masih masuk seperti biasa berarti ya. Tanggal 10 hari Sabtu, Pak. Tanggal 7. Bentar ya, saya cek dulu. 20 SI1, tanggal 7 ya. Oke. April ya, April. Oke, mana dia?
Hari ini tanggal 31, tanggal 7 masih masuk, tanggal 14 berarti asinkronus ya. Oke, tanggal 14. Tapi nanti di tanggal 14 asinkronus itu nanti pembahasan kita adalah implementasinya ke file. Jadi videonya udah terlanjur saya siapkan pula. Nah, sementara kita juga akan membahasnya nanti di pertemuan minggu depan sih. Nah, jadi karena sistem informasi itu kan mengolah data, lalu data itu diolah memberikan informasi. Nah, jadi di pertemuan ini nanti akan saya buat kira-kira mengolah data seperti mengolah data stok akan saya buat seperti yang kemarin ya. Jadi kemarin kita udah pernah buat sepertinya, tetapi akan saya modifikasi menjadi lebih baik, di mana listnya itu akan saya optimalkan lagi. Jadi menggunakan single link list ataupun double link list akan saya optimalkan lagi, di mana nanti kunci pencarian yang menggunakan kode itu akan saya buat terurut, datanya akan saya buat terurut semua. Begitu data masuk, akan saya buat datanya terurut semua. Jadi seolah-olah kita sudah seperti membuat database engine-nya. Nah, jadi sebelum kita bubar, apa kelebihannya mengolah file dibanding dengan database? Jadi plus minus tetap ada. Jadi sebentar, mana VS Code saya? Oke, saya dulu. Wah, dilihat dari wajah Anda kayaknya udah pada galau ini ya, sama pembahasan kita ya. Gawat juga ini. Oke, nah jadi begini, sistem, kok pindah kemari. Ya, sistem berkas, jadi file system ya. Sistem berkas ya, file system versus database system. Oke ya, nah jadi saya buat ke bawah aja. Oke, saya mulai dari sini. Oke, ini fitur jadi. Semuanya fitur jadi. Jadi data udah terurut, membuat database table itu semuanya udah ada fiturnya. Kemudian fitur query, perintah-perintah SQL semuanya sudah ada. Jadi ini ibaratnya fitur jadi. Oke. Nah, kemudian dia selanjutnya mudah diolah karena fiturnya udah jadi ya. Kemudian yang ketiga, ini kekurangannya. Ketiga itu dia adalah platform dependensi ya. Gitu ya. Nah, kalau yang di sini ya bisa dibilang fitur setengah jadi atau bahkan non fitur sama sekali. Ya, bahkan tidak ada fitur sama sekali. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian ini sulit diprogram. Mungkin saya tambahlah ini ya. Oke. Tidak perlu diprogram terlalu rumit ya. Nah, di sini harus diprogram dengan rumit ya. Harus diprogram dengan rumit. Nah, di sini lebih sulit, bukan sangat sulit ya, tidak ya, lebih sulit diolah. Oke. Nah, kelebihannya di nomor 4 ya. Nah, platformnya independence ya. Nah, independence adalah universal. Apa maksudnya universal? Nah, kalau database system, contohnya, Anda mau pakai database apa? MySQL. Ya, Anda kalau pakai database MySQL, mana dia? MySQL Anda harus download dan install. Ya, setidaknya MySQL Engine atau setidaknya Apache. Ya, MySQL atau setidaknya Apache Web Server. Ya. Nah, kemudian MariaDB juga sama. PostgreSQL juga sama. Nah, katakanlah produk Microsoft ya, produk Microsoft misalnya Microsoft Access. Ya, itu Anda harus install Access. Oke. SQL Server sama aja. Ya, install juga ya. Kemudian apalagi yang lain-lain juga sama. Nah, tetapi kalau menggunakan file Anda tidak perlu install apa-apa. Kenapa? File itu bawaan OS. Jadi OS apapun yang Anda gunakan ya, mau dia, saya mulai dari yang paling jadul ya, Unix, kemudian Mac, kemudian Linux juga ya, Windows, kayaknya Linux dulu, enggak, Mac, kemudian Windows, kemudian Linux, menyusul si iOS, ya, Symbian dulu, Symbian, yang pakai HP Nokia zaman orang tua kita itu, OS-nya Symbian ya. Nah,
iOS, kemudian Android. Nah, OS yang ada di sini, ya, bahkan OS PSP ya, PlayStation Portable itu juga sudah punya file management. Nah, jadi file system itu OS apapun, ya, perintahnya tetap fopen, fclose, fread, fwrite ya, itu semuanya bisa dipakai ya. Jadi artinya bebas ya. Jadi sehingga kalau database Anda kalau menjalankan aplikasi yang menggunakan database engine, oke. Nah, pada saat aplikasi Anda harus di-copy ke komputer lain, ya katakanlah database Anda pakai Microsoft Access ya. Nah, pada saat di-copy ke komputer lain, Microsoft Access-nya juga harus di-install di komputer sana, dan yang ribetnya ini ada versi. Ya, ini juga ada versi. Jadi kalau kita buat aplikasi bisnis misalnya, kan salah satu arah daripada sistem informasi adalah aplikasi bisnis ya. Kita buat aplikasi bisnis, engine-nya pakai Microsoft Access, oke. Kemudian kita pakai Microsoft Access katakanlah 2013 misalnya, kita copy ke komputer lain, ternyata aplikasi bisnis kita tidak jalan, katanya engine error. Ya, kenapa? Karena di komputer itu belum diinstal Microsoft Access gitu ya. Atau di komputer tersebut sudah terinstall Microsoft Access tapi versi 2016 misalnya. Saya buat pakai versi 2013, ternyata yang sana 2016. Jadi tidak sesuai error. Ya, jadi makanya saya buat platform dependence ya, bergantung kepada platform. Nah, kalau SQL Server tidak jauh berbeda, saya buat apps pakai SQL Server 2012. Oke, ternyata saya copy ke komputer sana, program saya error. Kenapa? Karena katanya database-nya nggak sesuai. Database, maksudnya format database yang saya kasih itu nggak sesuai. Corrupt, dia bilang corrupt. Nah, saya cek rupanya SQL Server-nya versi 2005 misalnya gitu ya. Nggak cocok, berantem. Jadi ini masih ada masalah portability. Ya, platform dependence and low portability. Ya, nah ini universal dan high portability. Ya, tapi plus minusnya ya kita tahu sendiri ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau saya buat aplikasi bisnis yang database engine-nya pakai SQL Server, tetapi di komputer sama sekali tidak ada SQL Server-nya. Nah, jadi nggak bisa jalan dong. Ya gitu ya. Nah, jadi itulah plus minus mengenai file system dengan database engine. Jadi database engine itu lebih banyak kelebihannya dibanding file system, tapi satu kendala file system adalah ini, dan kebanyakan database engine itu banyak yang berbayar, seperti Access itu berbayar, SQL Server juga berbayar, Oracle juga berbayar, IBM OS2 juga berbayar, ya, Interbase juga berbayar. Nah, kalau MySQL dengan PostgreSQL dengan MariaDB itu free. Tetapi ada problemnya juga. Jadi karena mereka free, backup datanya itu ribet luar biasa. Nah, kalau pakai file system, backup data tidak ribet, copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, beres. Ya. Nah, kemudian kalau dengan SQL Server, backup data tidak ribet banget ya, sedikit ribet tapi tidak ribet banget. Ada menu yang untuk klik kanan backup, selesai. Nah, tidak demikian dengan MySQL, PostgreSQL, pokoknya yang free. Nah, jadi itulah plus minus yang perlu Anda ketahui dari kedua cara tersebut dalam mengembangkan aplikasi bisnis ya. Oke, bubar kita kalau nggak ada pertanyaan. Ada? Belum? Belum ada pertanyaan ya? Udah pusing-pusing pegang kepala ini semua ya, belajar struktur data ya. Oke lah ya. Oke, jadi di minggu-minggu terakhirnya kita tidak ada tugas ya. Nah, tinggal nanti saya akan share, minggu depan mungkin saya akan share kira-kira bentuk soal ujian kita seperti apa. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya leave meeting dulu ya. Oke, selamat pagi semua, selamat belajar ya. Oke, saya duluan ya. Iya, Sir. Oke.